Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang materi komunikasi dalam organisasi. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu ada komunikasi dalam organisasi, pola komunikasi bisnis, cara mengelola komunikasi bisnis, serta masalah dalam komunikasi bisnis. Tentu saja saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi, yaitu ada Anissa Inatantri, Vicky Vidi Fitri, Tuti Amalia, Hikmal Fajar Gustian, dan Geger Sanjaya. Sebelumnya, komunikasi adalah kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari, di mana kita sebagai makhluk sosial sangat perlu untuk berkomunikasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci bagi sebuah hubungan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasan dari presentasi kelompok 2 kali ini. Di sini ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok di dalam suatu organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan operasi berjalan dengan lancar. Menurut para ahli, Depito mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat di dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi tersebut. Komunikasi organisasi juga biasanya terwujud dan berlangsung dan membahas mengenai bagaimana cara kerja suatu organisasi, bagaimana produktivitas organisasi tersebut, dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Misalnya, membuat memo, kebijakan, ataupun pernyataan, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Oleh sebab itu, proses komunikasi dalam suatu organisasi ini bukan berorientase pada organisasi tersebut, melainkan kepada para anggotanya secara individual. Oke, di sini ada beberapa teori komunikasi organisasi. Nah, yang pertama ada teori struktural klasik. Nah, teori ini merupakan salah satu pendekatan awal dalam studi manajemen ataupun organisasi. Nah, teori ini berfokus pada efisiensi, produktivitas, serta struktur organisasi yang rasional. Dan yang kedua, ada teori neoklasik. Nah, teori ini menekankan pentingnya aspek manusia dalam organisasi dan menyarankan bahwa perhatian terhadap kebutuhan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga ada teori fusi. Dalam teori ini, komunikasi organisasi tidak merujuk pada istilah yang umum digunakan, tapi ada kemungkinan mengacu pada konsep-konsep yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam komunikasi organisasi. Nah, untuk tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Dan yang berikutnya ada teori peniti penyambung atau juga disebut sebagai The Linking Pin Model adalah teori yang dikembangkan oleh Renzi Slickers. Nah, teori ini menggambarkan organisasi sebagai sejumlah unit kerja yang saling tumpang tindih, yang dimana setiap anggota unit kerja untuk berfungsi sebagai pemimpin untuk unit kerja lainnya. Berikutnya ada teori sistem sosial. Nah, teori ini menekankan bahwa organisasi harus dilihat sebagai kesatuan yang terintegrasi, di mana semua bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya ada teori public relation. Nah, teori ini mengkaji bagaimana organisasi berkomunikasi dengan publik. Nah, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan.
Nah, teori kepemimpinan ini merupakan sekumpulan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi serta mengarahkan perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau konteks sosial lainnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis adalah struktur atau cara informasi dipertukarkan dalam sebuah organisasi atau antara organisasi dengan pihak luar. Pola ini mencakup saluran komunikasi, arah komunikasi, serta teknik yang digunakan untuk memastikan pesan sampai dengan efektif dan efisien. Dalam pola komunikasi bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi formal. Komunikasi formal adalah pertukaran informasi yang terjadi melalui saluran atau struktur resmi yang telah ditentukan oleh organisasi. Komunikasi ini biasanya didokumentasikan dan mengikuti aturan atau prosedur tertentu untuk memastikan konsistensi, kejelasan, dan akuntabilitas. Adapun komunikasi informal. Komunikasi informal adalah bisnis pertukaran informasi yang terjadi di luar saluran resmi dan struktur organisasi formal. Ini mencakup percakapan santai, obrolan spontan, dan interaksi sosial antara rekan kerja. Meskipun tidak mengikuti aturan atau prosedur resmi, komunikasi informal memainkan peran penting dalam membangun hubungan, mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan lingkungan kerja. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, itu cara mengelola komunikasi bisnis, yang dimana ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, yaitu satu, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Dalam menangani pesan-pesan yang bersifat rutin, manajer perlu memaksimumkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu. Dua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Sedangkan dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mengelola arus informasi dari hari ke hari, merupakan hal yang biasa. Namun, pada saat terjadinya krisis komunikasi, maka diperlukan suatu keterampilan komunikasi tertentu untuk dapat mengatasinya. Materi berikutnya yaitu masalah komunikasi. Masalah komunikasi bisnis, yang dimana komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk kesuksesan organisasi, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan. Berikut beberapa masalah umum serta solusi dalam komunikasi bisnis, yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi masalah komunikasi bisnis. Berikut beberapa masalah umum serta solusi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu ada kurangnya penjelasan. Penyebab pesan yang tidak jelas, ambigu, atau terlalu rumit dapat menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir. Terus ada beberapa contoh juga yang kurangnya penjelasan. Yang pertama itu ada kayak pesan yang disampaikan tidak jelas atau tidak memiliki konteks yang diperlukan. Terus ada juga komunikasi yang terburu-buru atau tidak rinci. Terus ada juga contohnya gangguan atau interupsi seperti suara bising atau dering telepon. Untuk solusinya, gunakan bahasa yang sederhana, langsung, pastikan pesan disusun dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, itu ada informasi yang tidak memadai. Penyebab informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Terus ada juga nih, contohnya komunikasi yang tidak memadai. Itu dapat menyebabkan masalah seperti penurunan produktivitas, kerusakan reputasi, dan krisis hubungan masyarakat. Terus untuk gimana solusinya? Solusinya itu verifikasi informasi sebelum disebarkan, digunakan sumber yang dapat dipercaya, dan pastikan semuanya detail. Penting disertakan. Yang ketiga, itu ada keterlambatan pengiriman informasi. Penyebab keterlambatan dalam penyampaian pesan atau informasi,
Contohnya ada komunikasi yang tepat dan transparan itu dengan pelanggan adalah kunci untuk menangani keterlambatan pengiriman informasi secara efektif. Komunikasi yang buruk dapat merusak reputasi bisnis dan berdampak pada basis pelanggan, peluang bisnis, dan kemitraan. Lalu untuk solusinya gimana, Kak? Nah, untuk solusinya gunakan alat komunikasi yang cepat seperti email atau aplikasi pesan instan. Tetapkan tanggal waktu yang jelas untuk menyampaikan informasi. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Nah, begitulah penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu komunikasi organisasi adalah pertukaran pesan antara unit-unit dalam struktur hierarkis suatu organisasi. Ini penting untuk menyatukan individu dalam mencapai tujuan bersama, baik melalui saluran formal maupun informal. Untuk efisiensi, saluran komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens internal dan eksternal. Memilih media yang tepat, konsisten dalam penyampaian pesan, dan menerima kritik adalah kunci dalam mengelola komunikasi bisnis. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 kali ini. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.